Halo semuanya, bagi siapa saja yang tidak pernah ingin meninggalkan negeri yang indah ini, nama saya Alexandra Rojewska, umur saya 28 tahun dan saya adalah pemain bola, voli profesional asing yang kini bermain di Liga Utama Indonesia Pro Liga. Saya berasal dari Krakow, Polandia dan telah bermain voli selama 18 tahun. Hari ini saya ingin berbagi kisah, mengapa saya datang ke Indonesia untuk bermain serta sebuah peristiwa yang selamanya mengubah takdir hidup saya. Kisah ini bermula pada akhir 2021. Di sebuah turnamen undangan bola, voli putri yang istimewa di Jakarta, saat itu dengan tinggi badan 120 cm, saya menjadi middle blocker di tim nasional Polandia dan merupakan pemain inti tim saya, tampil gemilang di Liga Eropa, dan sangat percaya diri bisa membawa hasil yang baik dalam turnamen ini. Namun sesaat sebelum kompetisi dimulai, sebuah musibah terjadi yang mengguncang kami. Pemain andalan kami, Marta Komaska, mengalami cedera ligamen lutut yang parah saat latihan. Dia adalah ujung tombak serangan dan pilar semangat tim. Kami kehilangannya bagaikan kehilangan tangan kanan. Meski begitu, kami para pemain yang tersisa memutuskan untuk tetap berangkat ke Jakarta dengan tekad memberikan segalanya. Turnamen ini diadakan di Istora Senayan, gelanggang olahraga legendaris yang terkenal, dengan atmosfer penontonnya yang luar biasa. Ada 5 negara yang berpartisipasi: Indonesia, Brazil, Amerika Serikat, Italia, dan kami Polandia. Semua tim adalah tim papan atas. Jujur saja, bahkan jika tim kami lengkap, ini akan menjadi kompetisi yang berat, namun kenyataan ternyata jauh lebih kejam daripada bayangan. Pada pertandingan pertama, kami kalah 1-3 dari Brazil, kemudian kami dihancurkan 0-3 oleh Amerika Serikat, lalu kami kembali kalah 1-3 dari Italia. Dengan hasil ini, kami hampir dipastikan akan menjadi juru kunci di grup. Wajah rekan-rekan setim semakin hari semakin muram, dan ruang ganti kami menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Kemudian datanglah laga penentuan melawan tuan rumah, Timnas Indonesia. Istora Senayan penuh sesak. Tribun penonton berubah menjadi lautan merah putih. Suara gemuruh teriakan Indonesia. Indonesia begitu memekakkan telinga, hingga membuat lantai bergetar. Dukungan untuk Polandia hampir tidak terdengar. Sama sekali, pertandingan dari awal hingga akhir didominasi oleh semangat juang tim Indonesia. Kami berusaha mati-matian tetapi tanpa pemain kunci. Perbedaan kekuatan itu nyata. Set pertama kami kalah 21-25, set kedua 19-25, set kedua 20-25. Akhirnya kami kalah telak 0-3 dalam pertandingan itu. Pukulan smash saya hanya menghasilkan 3 poin, dan saya sama sekali gagal membendung serangan cepat lawan. Setelah pertandingan usai, kami kembali ke ruang ganti, dan tidak ada satu pun yang berbicara. Takdir sebagai tim terburuk di grup sudah terkunci. Dengan tangan gemetar, saya mengambil ponsel dan melakukan panggilan video ke orang tua saya di kampung halaman ibu ayah. Aku tidak kuat lagi. Mungkin aku benar-benar tidak berbakat bermain voli. Xiao menangis sejadi-jadinya di depan layar ponsel. Selama 18 tahun karir voli saya, belum pernah saya merasa seputus asa dan tidak berdaya seperti ini. Malam itu saya berbaring sendirian di kamar hotel di kawasan Jakarta Pusat, menatap langit-langit kamar. Saya berpikir, untuk apa kami terbang ribuan kilometer ke Indonesia hanya untuk menanggung malu seperti ini? Di luar jendela, pemandangan malam di Jakarta dengan gedung-gedung pencakar langitnya tampak megah, namun keindahan itu tidak mampu menyentuh hati saya yang sedang hancur. Besok masih ada 1 pertandingan terakhir melawan Kenya. Namun itu tidak lagi berpengaruh pada peringkat. Hanya sekedar formalitas. Saya membenamkan wajah ke bantal, bergumam dalam hati, cukup sudah. Aku berhenti main voli saat itu. Saya sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa keesokan harinya sebuah pertemuan yang akan mengubah hidup saya sedang menanti pagi harinya. Saya bangun dengan hati yang sangat berat. Semalam saya hampir tidak tidur, hanya berguling-guling di tempat tidur. Saya melirik jam tangan, sudah pukul 7 pagi. Ya, hari ini ada pertandingan terakhir melawan Kenya, tapi sebelum itu, saya paling ingin meluangkan waktu untuk menata pikiran. Saya semberana jika terus berdiam diri di kamar. Rasa putus asa semalam akan kembali mencekik saya, jadi saya memutuskan keluar hotel untuk berjalan-jalan ke Taman Suropati, sebuah taman yang asri di kawasan Menteng, untuk menghirup udara pagi dan menenangkan hati. Taman Suropati sangat teduh, dengan pepohonan besar yang rimbun. Cahaya matahari pagi menembus celah dedaunan, menciptakan suasana yang sangat damai. Karena ini hari kerja, taman itu cukup tenang. Hanya ada beberapa orang yang sedang jogging atau duduk santai.
Saya duduk di salah satu bangku taman, menatap nol ke langit memikirkan masa depan saya yang suram, tiba-tiba terdengar suara kecil dan halus dari belakang. Saya permisi, maaf mengganggu. Apakah kakak pemain timnas voli Polandia? Saya menoleh dan melihat seorang gadis kecil, seusia sekolah dasar berdiri bersama ibunya gadis. Itu bertanya dalam bahasa Inggris yang cukup lancar, namun sopan. Ibunya tampak berusia sekitar 30-an tahun, sedangnya Taita Beraf Schneiderwijk dengan kerudung sederhana menggenggam lembut tangan putrinya. Gadis itu bernama Sari. Umurnya 9 tahun di tangannya, dia memegang sesuatu dengan sangat hati-hati. Saya melihat lebih dekat dan terkejut. Itu adalah bendera Polandia buatan tangan. Bendera itu dijahit dari kain merah dan putih, terlihat jelas, dikerjakan dengan penuh ketelitian. Selain itu, dia juga memegang selembar kertas putih. Di atasnya tertulis kalimat dalam bahasa Indonesia dengan huruf besar dan di bawahnya ada tulisan asing yang awalnya tidak saya pahami. Belakangan saya baru tahu itu adalah bahasa Polandia. Untuk terima kasih kalian hebat. Bagaimana mungkin anak 9 tahun tak bisa mencari kata-kata dalam bahasa Polandia? Meski tulisannya agak miring, saya bisa merasakan ketulusan yang luar biasa. Ibunya tersenyum meminta maaf dan menjelaskan, maafkan kami, Mbak. Putri saya kemarin menonton pertandingan di TV. Dia bilang apapun yang terjadi. Dia ingin beribu dan berterima kasih kepada Anda. Maaf jika kami mengganggu waktu istirahat Anda. Pagi-pagi begini, saya sangat terkejut. Pertandingan kemarin kami kalah telak. Itu adalah pesta kemenangan bagi Indonesia. Mengapa gadis kecil ini justru ingin berterima kasih kepada kami para pecundang? Sari dengan malu-malu berkata, kakak kemarin mainnya keren sekali. Aku melihat kakak berjuang sampai detik terakhir, jatuh bangun mengejar bola. Menurutku itu hebat sekali walaupun kalah. Itu adalah pertandingan yang sangat indah. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi pemain hebat. Seperti kakak, Alexandra mendengar kalimat itu. Lidah saya keluh walaupun kalah, tapi indah berjuang sampai akhir. Ingin menjadi seperti saya. Sepanjang hidup saya sebagai atlet, tidak pernah ada yang mengatakan hal seperti itu. Saat saya kalah di Polandia, dan di dunia olahraga profesional, pada umumnya hasil adalah segalanya. Pemenang dipuja, pecundang dilupakan. Saya dibesarkan dalam lingkungan seperti itu. Itulah sebabnya kekalahan semalam terasa begitu menyakitkan. Namun gadis kecil Indonesia berumur 9 tahun ini berbeda. Dia melihat melampaui skor akhir, dia menghargai proses kami. Dia bilang perjuangan kami itu indah. Ibunya menambahkan, putri saya Sari sudah belajar voli sejak umur 6 tahun kemarin. Setelah melihat pertandingan, dia bilang pemain Polandia pasti sedih sekali. Karena sudah berusaha sangat keras, dia ingin menghibur kalian, jadi dia mencari kamus bahasa Polandia di internet dan menjahit bendera ini. Semalaman air mata mulai mengalir di pipi saya. Tapi ini bukan air mata kesedihan seperti semalam, ini adalah air mata hangat karena tersentuh oleh kebaikan hati seseorang. Sari menyerahkan bendera buatan tangan dan kartu ucapan itu kepada saya. Saat saya menerima hadiah tulus itu dari tangan, mungilnya sesuatu di dalam hati saya berubah. Malaikat kecil ini mengajarkan saya nilai sejati dari olahraga, bukan hanya soal kemenangan, tapi sikap untuk memberikan segalanya, memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati orang lain. Saya berjongkok untuk menyamakan tinggi badan dengan Sari menggenggam tangannya dan berkata, dalam bahasa Indonesia yang baru saya pelajari, sedikit terima kasih. Wajah Sari langsung bersinar cerah. Setelah pertemuan di taman itu, kami mengobrol sebentar. Sari meski masih malu-malu dengan antusias, menceritakan bagian-bagian pertandingan yang dia sukai setiap kata. Polosnya perlahan menyembuhkan hati saya yang terluka. Tiba-tiba Ibu Sari yang saya panggil Ibu Dewi berkata, kalau kakak tidak keberatan dan ada waktu luang, maukah nanti malam mampir makan malam di rumah kami? Sari pasti senang bisa mengobrol lebih lama. Dengan kakak Alexandra, saya terperangah, mengundang orang asing yang baru pertama kali bertemu. Dekat rumah ini sangat tidak biasa di budaya saya, tapi wajah Ibu Dewi begitu tulus, penuh dengan keramah tamahan khas orang Indonesia. Saya pun menerima undangan itu dengan penuh rasa syukur. Setelah pertandingan sore melawan Kenya selesai, saya pergi ke alamat yang diberikan Ibu Dewi. Pertandingan melawan Kenya berakhir dengan kekalahan tipis 2,3 untuk kami, tapi itu sudah tidak lagi menyakitkan. Pertemuan dengan Sari pagi tadi membuat hati saya jauh lebih ringan. Rumah keluarga Sari terletak di perumahan yang tenang di Jakarta Selatan. Saat saya menekan bel pagar, Sari langsung berlari, membukakan pintu dengan senyum lebar. Kak Alexandra datang teriaknya di pintu. Bukan hanya Sari dan Ibu Dewi yang menyambut,
Ada ayahnya Pak Hartono, seorang pegawai kantoran yang ramah, dan neneknya, seorang wanita tua yang anggun mengenakan kain batik. Selamat datang, silakan masuk Putri. Kami sudah menunggu kakak seharian, kata Pak Hartono sambil tersenyum hangat. Sang nenek juga menyapa dengan lembut. Jauh-jauh datang dari Eropa. Pasti lelah ya nak, ayo masuk. Kami sudah siapkan masakan rumah ala Indonesia. Suasana di dalam rumah begitu hangat. Meja makan penuh dengan hidangan lezat. Nasi goreng, sate ayam rendang, dan gado-gado semuanya terlihat menggugah. Selera sebelum makan, Sari dengan bangga menunjukkan sebuah buku, clipping buatannya, sampulnya bertuliskan tangan. Catatan pertandingan Kak Alexandra, aku butuh waktu seminggu untuk membuat ini loh. Kata Sari sambil membukanya, isinya luar biasa. Ada foto-foto saya dari koran, dari internet, bahkan foto dari layar TV saat pertandingan kemarin. Semuanya disusun rapi yang lebih mengejutkan. Ada catatan analisis tulisan tangan Sari. Persentase smash Kak Alexandra memang 40%. Angka ini mungkin terlihat biasa, tapi lihat di sini kakak selalu menyemangati teman. Tim yang gagal terus di set ketiga. Poin kritis, kakak terbang, menjatuhkan diri, mengambil bola. Itu keren banget, saya hampir tidak percaya. Anak 9 tahun bisa menganalisis sedalam ini. Dia tidak hanya melihat angka statistik, tapi melihat kualitas kepemimpinan dan semangat juang, fighting spirit saat makan malam. Kami berbincang banyak hal, namun kata-kata sang neneklah yang paling membekas di hati saya. Di Indonesia, nak, kami sangat menghargai yang namanya perjuangan. Gotong royong dan usaha keras itu nilainya tinggi. Bukan hanya yang menang yang hebat. Kami justru sangat menghormati mereka yang jatuh, tapi bangkit lagi yang berjuang sampai keringat terakhir. Itulah jiwa orang Indonesia. Pak Hartono menambahkan, mungkin itulah kenapa Sari sangat mengagumi Kak Alexandra. Dia tidak melihat skor 0,3. Dia merisauwadi kakak yang nedam menyerah bagi kami. Keindahan karakter lebih penting daripada hasil akhir. Saya benar-benar tersentuh. Selama ini saya diajarkan bahwa atlet yang kalah tidak ada harganya, usaha tanpa hasil adalah sia-sia, tapi keluarga Indonesia ini mengajarkan hal yang bertolak belakang.